Su-27 dan Su-30 tak perlu dibawa ke Rusia. Indonesia rawat sendiri jet tempur Sukhoi. Indonesia hendak melakukan maintenance, repair, dan overhaul alias MRO kepada jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30. MRO dibutuhkan oleh Su-27 dan Su-30 sebagai bagian dari upaya memperkuat unsur udara militer Indonesia. Memang tak bisa dipungkiri, meski jumlahnya cuma 1 skardon, Su-27 dan Su-30 masih dianggap penting oleh Indonesia. Kementerian Pertahanan RI sejak 2013 lalu melihat adanya Su-27 dan Su-30 sebagai pertimbangan taktis untuk menjaga langit NKRI. Pesawat tempur Sukhoi Su-27 SKM dan Su-30 Mk2 akan memperkuat jajaran TNI AU khususnya Skadron 11 Kopassus II. Menambahkan kekuatan Skadron 11 ini didasarkan pertimbangan taktis dan strategis yang cukup mendalam dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan udara. Penambahan kekuatan Skadron 11 ini didasarkan pertimbangan taktis dan strategis yang cukup mendalam dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan udara dan juga menegakkan hukum di wilayah udara NKRI, jelas Kemhan RI. Su-30 memang disebut sebagai jet tempur interceptor dan superioritas udara. Ia sendiri merupakan pengembangan dari Su-27. Pesawat tempur tersebut merupakan pengembangan dari keluarga Su-27 atau Flanker yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi Moskwa dan diproduksi oleh Irkut Corporation. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik dan vektor dorong yang merupakan Su-37 untuk kelincahan tempur dan kemampuan manuver yang unggul. Pesawat ini dipersenjatai dengan rudal anti permukaan presisi dan memiliki jangkauan peluncuran sejauh 120 km. Rusia memang membuat Su-30 sebagai jawaban atas kehadiran F-15 Strike Eagle USAF. Bagi Rusia, Su-30 lah yang bisa menyaingi F-15. Sukhoi Su-30 adalah pesawat tempur 2 tempat duduk multiperan secara luas sebanding dengan F-15E Amerika, jelasnya. Meski demikian, Su-30 yang dimiliki Indonesia dan Rusia berbeda. Rusia memiliki Su-30M yang merupakan versi orisinil, sementara milik Indonesia berkode Su-30 Mk2 yang merupakan versi ekspor. Su-30 Mk versi ekspor yang ditingkatkan ini pertama kali terungkap pada tahun 1993, jelas Military Today. Su-30 versi ekspor paling canggih dimiliki oleh India dan Malaysia. India punya Su-30 MKI dan Malaysia Su-30 MKM. Su-30 MKI versi ekspor yang ditingkatkan untuk India. Ia dikembangkan bersama dengan Hindustan Aeronautic Limited atau HAL. Rusia mengirimkan pesawat pertama tetapi kemudian pesawat ini diproduksi secara lokal oleh HAL. Pada 2015, India mengoperasikan sekitar 200 pesawat ini. Su-30 MKM versi ekspor yang ditingkatkan untuk Malaysia. Ia merupakan turunan dari Su-30 MKI tetapi tidak memiliki kanat. Pesawat ini menggunakan sejumlah subsistem dari negara lain. Pesawat pertama dikirim pada tahun 2007 hingga 2015. Malaysia mengoperasikan 18 pesawat ini, jelasnya. Sedangkan di Indonesia, Rusia mengekspor Su-30 MKK, sama yang digunakan oleh Cina. Karena memang mempunyai peran penting, Indonesia memutuskan MRO bagi seluruh armada Sukhoi-nya. Bila dulu proses MRO Sukhoi dikirim ke Rusia dan Belarusia, nampaknya kini Indonesia akan melakukannya di dalam negeri. Dikutip dari TNI AU pada 26 Juni 2023, Satar 32 yang bertugas merawat Sukhoi diresmikan. Pada acara peresmian unit Sukhoi Satar 32 yang beroperasi di Lanut Sultan Hasanuddin ini, dilaksanakan penekanan tombol sirine dan pembukaan tirai papan nama oleh Danko Harmatau sebagai penanda beroperasinya unit tersebut. Pengoperasian unit Sukhoi Satar 32 sejalan dengan program modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara oleh Kemhan RI, jelas TNI AU. TNI AU tengah berusaha untuk mandiri dalam hal perawatan armada Sukhoi-nya. Kemudian peresmian unit Sukhoi Satar 32 juga merupakan bagian dari kemandirian Kehormatau dalam bidang pemeliharaan tingkat berat sekaligus jawaban dari segala tantangan tugas yang semakin kompleks ke depannya, terangnya. Semoga dengan Satar 32 Indonesia bisa melakukan MRO Sukhoi Su-27 dan Su-30.